Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk babur riba, bab tentang riba. Kita baca lagi keterangan Imam Asy-Syaukani pada pertemuan sebelumnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yahrumu bai'ud dhahabi bidz-dhahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wasy'iri bisy'iri wat tamri bit tamri wal milhi bil milhi illa mithlan bimithlin yadan biyadin wa fi ilhaqi ghairiha biha khilaf fa in ikhtalafatil ajnas jazat tafadulu idza kana yadan biyadin. Kata Imam Asy-Syaukani, diharamkan jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali dengan jumlah yang sama, tidak ada perbedaan takaran atau timbangan, dan tunai ya dan biadin. Jadi tidak boleh, diharamkan jual beli emas dengan emas, menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, kurma dengan kurma, garam dan garam, kecuali dengan jumlah yang sama dan tunai. Pak, tidak ada tempo di situ. Wa fi ilhaqi ghairiha biha khilaf, dan menyamakan, memasukkan selain 6 tadi ke 6 tadi, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Coba terus ini. Gini ya. Atau ke bawah aja kali ya. Gimana nih? Khawatirnya pecah kan? Nah ini aja kali. Mudah-mudahan ini. Ya, jadi Bapak gitu ya, tidak boleh menukar emas dengan emas. Nah, tidak boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali dengan jumlah yang sama dan tunai, ya, sama dan tunai. Artinya, contohnya emas, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Misalkan emas 1 gram 24 karat tidak boleh ditukar dengan emas 2 gram misalkan 21 karat. Walaupun kalau dirupiahkan harganya sama. Yang seperti tidak boleh karena ada perbedaan timbangan, ya, perbedaan kadar beratnya. Begitu juga perak dengan perak. Tidak boleh di situ perak misalkan yang kualitas bagus 2 gram ditukar dengan perak 3 gram dengan kualitas buruk. Apa? Di bawah aja ya caranya. Iya, enggak ini. Ya, jadi gitu ya. Jadi tidak boleh menukar perak dengan kualitas yang baik ditukar dengan kualitas buruk, yang satu misalnya 2 gram, satu 3 gram. Walaupun kalau dirupiahkan harganya sama. Ini seperti ini tidak boleh. Karena di situ ada perbedaan berat. Jadi makin ke bawah. Mana nih? Memang gini ya modelnya ya? Hah? Model baru ya? Jatuh-jatuh terus. Longgar ya? Ini ke bawah terus akhirnya. Iya ya? Hah? Gini aja kali ya, mudah-mudahan nggak jatuh lagi nih. Iya ya. Ya jadi gitu Bapak ya. Jadi
perak nggak boleh. Begitu juga gandum merah dengan gandum merah. Misalkan gandum merah kualitas bagus, harganya misalkan kalau di 2 kilo misalkan anggap 100.000, ditukar dengan gandum merah yang kualitas buruk 3 kilo, harganya 100.000 juga. Ini kalau ditukar tidak boleh. Yang 2 kilo, 3 kilo, berarti ada perbedaan apa? Berat ya. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, begitu juga menukar gandum putih dengan gandum putih, kecuali dengan jumlah yang sama. Kalau gandum putihnya 3 kilo kualitas baik, ditukar dengan gandum putih 4 kilo kualitas buruk, walaupun harganya sama, ini juga tidak boleh. Begitu juga kurma dengan kurma, misalkan kurma ajwa 2 kilo ditukar dengan kurma Tanah Abang misalkan 4 kilo. Yang seperti ini walaupun harganya sama, tapi terjadi perbedaan harga di sini, perbedaan berat, maka yang seperti ini tidak perbolehkan. Mana? Hah? Ada biarin aja ya. Ya udah biarin aja lah. Hah? Perbaiki dulu. Iya. Copot terus jadi nggak konsen. Ya masalah ya. Ya kita lanjut Bapak ya. Jadi tadi tidak boleh menukar kurma, misalkan kurma baik dengan kurma buruk tapi beda beratnya, walaupun kalau diuangkan harganya sama. Ini tidak boleh. Begitu juga garam mungkin ada yang garam kualitas baik, ada garam kualitas buruk. Yang satu 2 kilo, yang satu 3 kilo, kalau diuangkan harganya sama, ini juga kalau tukar tidak boleh. Nah, begitu juga tidak boleh tadi, selain harus sama beratnya, sama takarannya, dan juga harus tunai. Kalau tadi yang satu misalkan emas 24 karat 3 gram ditukar dengan emas misalkan 21 karat misalkan 4 gram, ini kan terjadi perbedaan, ini kan berat kan, ini namanya kalau ditukar riba fadl. Tapi kalau penyerahannya ada tenggang waktu, itu namanya riba nasi'ah. Jadi harus jumlahnya sama dan yadan biyadin. Yadan tuh yad, tangan dengan tangan. Artinya apa? Cash, tunai. Jadi tidak ada, oh nanti yang itunya belakang saya ambil dulu di rumah belakang. Nah itu udah riba nasi'ah. Itu emas dan emas. Begitu juga perak dengan perak. Seorang mau nukar perak 2 gram dengan perak 2 gram, misalkan kualitasnya beda. Dia menukar, orang ini udah perak saya ditukar dengan perak itu. Dengan apa perak punya kamu? Oh yaudah, saya pegang, saya ambil. Udah diterima, baru diambil peraknya. Berarti kan ada tenggang waktu. Ini namanya riba nasi'ah. Ya, kalau ada perbedaan berat atau takaran namanya riba fadl. Fadl itu kelebihan. Tapi kalau riba nasi'ah itu artinya tenggang waktu, tempo. Nah, itu riba. Begitu juga gandum merah dengan gandum merah. Misalkan ada lagi. Tes. Belum ya? Tes. Nah, ini udah jelas. Jelas Bapak ya? Ya, jadi begitu juga gandum merah dengan gandum merah. Misalkan ada orang punya gandum merah nih, yang kualitas baik, jumlahnya 2 kilo. Dia ingin ditukar dengan gandum yang buruk misalkan. Atau gandum buruk ingin tukar gandum merah yang buruk ditukar dengan gandum merah yang bagus. Sama-sama 2 kilo, tapi yang punya gandum yang baik ketika nerima, oh ini gandumnya kamu, oh iya dah, nanti saya ambil dulu di belakang ya gandum punya sayanya. Udah diterima duluan 2 kilo, baru diambil gandum punya dia nih. Nah, yang seperti ini berarti kan ada tenggang waktu. Ini namanya apa? Riba nasi'ah. Begitu juga gandum putih, begitu juga kurma Bapak-bapak. Jadi kalau jualan kurma, misalnya kita jualan kurma nih, ada orang mau nukar nih, kurma saya nih kurang ini nih, saya pengen tukar sama kurma ajwa aja lah 1 kilo. Oh yaudah, saya ambil dulu kurma ajwanya di toko saya. Dia datangnya di rumah, udah dipegang kurmanya, baru diambil kurma yang mau ditukar.
Ini berarti kan ada tenggang waktu kan. Nah, ini namanya riba nasi'ah ya. Begitu juga garam Bapak. Nah, jadi bagi yang jualan garam kualitas baik, kualitas buruk mau ditukar, pertama jumlahnya harus sama, beratnya harus sama, plus apalagi waktunya harus sama, tunai. Tidak boleh ada tenggang waktu ya. Kalau ada tenggang waktu itu namanya riba nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah ini berlaku pada 6 barang ini. Sepakat para ulama Bapak ya. Tadi apa? Emas, perak, gandum merah, gandum putih, lalu kurma, lalu apa? Garam. Nah, wa fi ilhaqi ghairiha biha khilaf. Adapun menyamakan selain 6 tadi kepada 6 tadi, disamakan hukumnya, dianggap sebagai barang ribawi, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yang 6 ini disepakati Bapak, berlaku hukum riba tadi. Artinya apa? Kalau 6 barang tadi mau ditukar harus jumlahnya sama, emasnya, beratnya, takarannya sama, plus waktunya tunai. 6 ini sepakat para ulama. Nah, lantas bagaimana kalau selain 6 ini? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Kalau kaum Zahiriyah, mazhab Zahiriyah menyatakan cuman berlaku pada 6 ini saja. Artinya Bapak, di sini kan emas, perak, gandum merah, gandum putih, kurma dan apa tadi? Garam. Berarti beras disebutkan tidak? Karena ini kan berdasarkan hadis Bapak. Jadi yang disebutkan Imam Syukani berdasarkan hadis yang sudah kita bahas, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ya, nggak perlu saya baca lagi, atau saya baca singkat ya. Az-zahabu bidzahab, sama aja sebenarnya. Jadi kata Nabi, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mithlan bimithlin, harus sama. Yadan biadin, tunai. Faman zada awis dada faqad arba. Siapa yang menambahnya atau ada pertambahan dalam penukaran itu, maka sungguh ia sudah terjatuh dalam riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Yang ngambil dan yang beri sama-sama. Sama-sama apa? Dosa. Nah itu. Nah, dalam hadis kan sini 6 saja. Lantas nggak disebutkan beras. Bagaimana nih? Beras nggak disebutkan. Siapa lagi? Misalkan makanan, misalkan kita makan sehari pepaya. Seorang mau menukar pepaya dengan pepaya. Gimana nih? Nah, ini kan nggak disebutkan kan? Nah, maka bagaimana nih? Kalau pendapat mazhab Al-Zahiri cuma 6 ini saja. Enggak lebih dari itu. Cukup 6 ini saja. Sedangkan jumhur ulama menyatakan lebih dari 6. Dan inilah pendapat yang kuat. Bukan cuma 6. Artinya apa? Bukan cuma 6, artinya ada barang lain yang berlaku hukum riba kalau memang memiliki ilat yang sama. Ilat itu alasan yang sama dengan 6 ini, penyakit yang sama Bapak ya. Ini pendapat jumhur ulama ya. Apa dalil yang memperkuat jumhur ulama? Karena dalam hadis Nabi menyebutkan, Nabi sendiri menyebutkan di sini, dalam hadis lain disebutkan, Nabi juga menyebutkan tentang anggur. Padahal tadi anggur tidak disebutkan kan? Tapi dalam hadis ini disebutkan anggur. Nabi, contohnya dalam hadis, Nabi melarang menjual anggur kering dengan anggur basah. Kenapa? Akan terjadi apa? Perbedaan itu kan? Nah itu. Di situ menunjukkan Bapak pendapat yang kuat bahwasanya barang-barang ribawi, benda-benda ribawi bukan cuma berlaku pada 6 ini, tapi juga pada semua benda yang memiliki ilat atau penyakit yang sama dengan 6 tadi ya. Jelas Bapak ya? Jadi setiap benda, setiap barang yang memiliki hukum yang sama atau ilat atau penyakit yang sama dengan 6 barang ini, maka dalam hal demikian barang itu juga dianggap barang ribawi. Artinya apa konsekuensinya? Kalau ditukar harus sama, beratnya sama, dan dalam waktu yang sama, tunai, tidak boleh ada tenggang waktu. Kalau berlebihan
berarti jatuh dalam riba fadl. Tapi kalau ada tenggang waktu, riba nasi'ah. Jelas Bapak ya? Nah, ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan selain 6 tadi bisa juga dianggap barang ribawi kalau memiliki ilat yang sama, penyakit yang sama. Namun pertanyaannya, lantas barang-barang apa aja yang dianggap memiliki ilat yang sama dengan 6 tadi? Karena para ulama sendiri, jumhur ulama setelah menyatakan selain 6 tadi berlaku juga barang ribawi. Pertanyaannya, barang apa saja? Terus kesamaannya dengan 6 ini dari sisi apa? Ini ulama beda pendapat lagi Bapak. Nah, kalau madhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, madhab Hanafi, mereka menyatakan kalau ini emas dan lainnya. Kalau Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, 6 barang ini kenapa dianggap barang ribawi? Karena satu jenis plus ditimbang. Alasannya karena ditimbang semua. Contohnya emas ditimbang tidak Bapak? Timbang kan? Lalu perak sama juga kan? Atau gandum masih ditimbang atau ditakar? Ya, timbang atau ditakar itu. Begitu juga kurma, ya tidak? Begitu juga garam, ya tidak? Nah, ini alasannya. Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang ditimbang atau ditakar berarti, kata menurut mazhab Abu Hanifah, berlaku padanya hukum riba. Ya. Contohnya apa yang ditimbang diukur? Hah? Beras, gula, apa lagi? Besi. Iya kan? Semuanya akhirnya. Semuanya kalau mazhab Abu Hanifah semuanya itu. Nah, ini pendapat Abu Hanifah ya. Sedangkan pendapat Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, ini dulu, Maliki, mereka menyatakan kalau emas dan perak, ilatnya, penyakitnya, kenapa dianggap barang ribawi? Karena keduanya adalah alat tukar. Emas dan perak ini alat tukar. Hah? Garam. Kalau selainnya, Bapak, disebutkan kata Malikiyah, qut, karena semuanya makanan pokok. Jadi kalau emas dan perak ini dianggap apa? Alat tukar. Kalau gandum merah, gandum putih, lalu kurma, lalu garam, ini semua dianggap makanan pokok. Apa? Sembakonya zaman Nabi. Iya, betul. Makanya Bapak, kalau menurut mazhab Malikiyah, tadi kan emas dan perak dianggap sebagai apa ilatnya? Penyakitnya? Alat tukar. Berarti benda apapun yang bisa dijadikan alat tukar berarti berlaku riba. Ya, contohnya zaman sekarang apa? Uang. Uang tuh sekarang alat tukar kan? Bahkan emas tuh kayaknya udah mulai digeser ya, kayaknya udah nggak dipakai. Walaupun di beberapa tempat mungkin pakai. Banyak yang punya. Iya, artinya emas di sini uang di sini berlaku hukum riba menurut mazhab Maliki. Karena ilatnya mirip dengan ilat emas dan perak. Artinya Bapak, kalau itu dianggap riba, maka uang, kalau kita mau nukar uang, harus jumlahnya sama. $1 sama sih. Yang mana? Tapi kalau ditukar $1 itu sama-sama $1 sama $1. Enggak, maksudnya sama-sama mata uang. Misalnya gini, saya satu bed, masih gimana? Ya, alat uang kita sama uang asing itu sama-sama. Oh, nilainya beda. Enggak, maksudnya sama. Misalnya gini, kasusnya gini. Misalkan kita ingin nukar uang rupiah sama rupiah, 100.000 dengan 100.000. Seperti kasusnya kalau menjelang Idul Fitri. Idul Fitri kan, orang kan ingin nukar dengan 5.000 buat bagi-bagi orang kan. Nah, saya 100.000. Ini Pak, saya ingin nukar uang Pak. 100.000 jadikan 5.000-nya misalkan 20. Ya kan? 5.000 20 itu kan udah berapa? 100.000 kan? Saya buat bagi-bagi anak-anak nih. Kalau datang ke rumah saya misalkan. Nah, ditukar, ya Pak nggak apa-apa. Tapi Bapak harus lebihkan misalkan 5.000 atau 2.000. Jadi 100.000 nanti harus berikan 102.000. Nah, yang seperti ini berarti kan ada perbedaan kan? Nah, itu riba fadl. Perbedaan ukuran. Nah, itu Bapak. Kalau kasusnya gini, dia 2.000. Tadi kan ada terjadi kelebihan. Nah, yang kasusnya gini, misalkan Pak, ini saya nukar dengan
5.020 ya, 100.000 nya. Oh yaudah, saya ambil dulu belakang ya. Nah, ini kan ada tenggang waktu. Namanya apa? Riba nasi'ah. Nah itu. Nah ini menurut Malikiyah ya. Sedangkan yang lainnya, yang apa? Tadi gandum merah, gandum putih, kurma, garam, ini dianggap ilatnya apa kata mazhab Malikiyah? Karena semuanya makanan pokok. Artinya setiap makanan yang dianggap makanan pokok berlaku juga riba seperti 4 jenis ini. Contohnya apa? Beras, misalkan apa lagi? Sagu. Nah itu. Kalau memang dianggap itu sebagai makanan pokok, berarti itu berlaku, Bapak. Maka nggak boleh misalkan kita nukar beras 2 kilo dengan 2,5 kilo, nggak boleh. Walaupun yang satu kualitasnya bagus, satu kualitas buruk. Kalau diuangkan sama harganya, tapi kalau mau ditukar langsung nggak boleh. Kenapa? Kalau dia suka sama suka gimana? Enggak, walaupun suka sama suka itu riba, Pak. Jadi riba itu mau suka sama suka tetap dosa. Walaupun ikhlas. Iya. Nggak boleh, harus sama. Kecuali kalau gini, misalkan kalau sama, misalkan yang satu 2 kilo kualitas bagus, 2 kilo kualitas buruk, ditukar, lalu ridho, nggak masalah. Tapi kalau ada kelebihan, yang kualitas baik 2 kilo, kualitas buruk 2,5 kilo, ditukar, nggak boleh. Ya, walaupun harganya sama, bisa jadi sama kan, tapi nggak boleh. Makanya solusinya bagaimana? Misalkan orang punya beras 2,5 kilo kualitas buruk, ingin ditukar dengan beras 2 kilo kualitas baik. Caranya bagaimana? Jual dulu berasnya, dapat uang, dibelikan. Udah, aman tuh. Jelas apa ya? Nah itu contohnya ya. Contoh menurut Malikiyah ya. Jadi ilatnya kalau Malikiyah apa? Gandum merah, gandum putih, kurma dan garam ini adalah makanan pokok. Ini mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i, mereka berpendapat ilat emas dan perak sama, yaitu nakdiyah, alat tukar. Tapi kalau apa? Gandum, kurma, apa? Garam, kata mazhab Syafi'iyah, ilatnya itu makanan, bukan makan pokok. Makanan. Artinya segala sesuatu yang dianggap makanan berlaku hukum riba. Contohnya apa? Sayur misalkan. Hah? Semuanya, semua makanan. Nah ini mazhab Syafi'iyah. Sedangkan Hanabilah, mazhab Hambali, saya lupa mazhab Hambali kalau nggak salah mirip dengan mazhab Hanafi ya, saya udah gak lupa Bapak ya. Jadi kesimpulannya ada 4 pendapat Bapak masalah ilat riba itu mana yang ini yang cocok, apakah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Dari 4 pendapat ini saya sendiri lebih condong ke pendapat mazhab Maliki. Artinya barang-barang yang ini, yang emas dan perak, ilatnya, penyakitnya dianggap riba, alasannya dianggap riba karena alat tukar. Ini emas perak. Adapun tadi gandum merah, gandum putih, lalu kurma dan garam, kenapa dianggap barang ribawi? Karena itu merupakan makanan pokok. Nah itu Bapak, ini pendapat yang kuat menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada, di antara beberapa pendapat ulama. Allahu a'lam. Dan ini juga yang pernah kita bahas dalam zakat pertanian kan? Kita pernah bahas kan zakat pertanian kan? Zakat pertanian itu kan ketika itu membahas apakah zakat apa yang dizakatkan pertanian itu apakah semua apa tanaman atau tanaman tertentu. Kita sudah bahas kan? Pendapat yang kuat mazhab Malikiyah juga. Artinya yang wajib dikeluarkan zakat hanya tanaman yang bisa jadi makanan pokok. Adapun yang tidak bisa dijadikan makanan pokok nggak berlaku zakat. Contohnya apa? Jengkol misalkan, ya sayuran gitu kan. Tapi kalau kayak beras, gandum, sagu, ini berlaku apa zakat situ. Nah itu Bapak ya. Jadi ada beda pendapat di antara ulama. Namun pendapat yang saya Kalau kelapa sawit Ustaz, pernah lagi. kelapa sawit sudah dianggap makanan pokok Pak atau bukan? Bukan kan? Oh kelapa sawit bukan ya? Bukan ya? Sebetulnya bukan. Apa? Di zaman Rasulullah makan pokok. Artinya itu sesuatu yang memang nggak ditinggalkan. Iya. Ini lagi dikatakan juga Ustaz, kalau sawit sedang hasilnya pernah menyanyi kan? Nggak lagi dikatakan. Enggak, pendapatnya kuat enggak?
Yang penting makanan pokok, Pak. Yang berlaku zakat pertanian dan berlaku hukum riba itu tumbuhan atau tanaman yang bisa jadi makanan pokok. Adapun yang tidak bisa jadi makanan pokok, sekedar makanan tambahan, itu nggak berlaku zakat dan tidak berlaku riba. Artinya kalau misalkan Bapak mau nukar jengkol dengan jengkol, nggak perlu dihitung berapa nih, berapa kilo, ini berapa kilo. Walaupun ada kelebihan silakan. Walaupun ketika itu ada semacam tenggang waktu, nggak masalah juga. Karena itu bukan barang ribawi. Karena barang ribawi yang disepakati 6 dan yang memiliki ilat, alasan yang sama dengan 6 tadi. Kenapa? Ada lah. Ada jengkol kualitas bagus, ada jengkol kualitas. Ada lah, pastilah. Biasanya makanan tuh nggak mungkin satu kualitasnya sama. Biasanya beda-beda makanan tuh. Beras pun begitu. Iya. Pencandu jengkol. Pencandu jengkol. Ngerti. Nah itu Bapak ya. Jadi sekali lagi dalam masalah, jadi yang perlu kita ketahui sekali lagi, saya ulangi lagi, benda ribawi yang disepakati ada berapa? 6. Ini sepakat para ulama dari semua madhab ya. Dan madhab Dhahiri berpendapat cuma 6 saja. Tapi pendapat yang kuat bukan cuma 6 saja, tapi benda lain yang memiliki ilat, penyakit atau alasan yang sama dengan 6 tadi ya. Dan apa ilatnya? Ini kan ulama beda pendapat. Tapi kalau saya sendiri condong kepada madhab Maliki yang menyatakan emas dan perak ilatnya, penyakitnya, alasannya itu alat tukar. Sedangkan tadi gandum merah, gandum putih selanjutnya alasannya karena itu makanan pokok ya, yang bisa disimpan itu. Nah itu Bapak ya, itu tentang ilat. Lalu berikutnya kita lanjut, kata Imam Asy-Syaukani, fa in ikhtalafatil ajnas jazat tafadulu idza kana yadan biyadin. Nah, adapun kalau jenis-jenisnya berbeda, maka boleh ada kelebihan jika memang yadan biyadin, tunai. Jika barang-barang ribawi ini berbeda jenis, maka boleh ada kelebihan jika memang yadan biyadin, tangan dengan tangan, tunai, tidak ada tenggang waktu. Maksudnya apa? Misalkan gini, tadi kan disebutkan emas, perak, terus gandum merah, gandum putih, lalu apalagi kurma, lalu garam. Emas dengan perak jenisnya sama tidak? Ya. Tidak sama, tapi ilatnya sama, penyakitnya sama. Jelas Bapak ya? Maka kalau misalkan emas dengan perak ditukar, maka nggak masalah ada kelebihan berat, dengan syarat harus tunai. Ya misalkan gini, kalau emas kan tidak kita bahas, misalkan emas 21 karat 2 gram dengan emas 23 karat misalkan 2,5 gram, boleh ditukar? Nah, boleh kan? Harus sama beratnya kan? Emas 2 gram 21 karat, emas 2 gram 23 karat. Nah tapi kalau perak bagaimana? Misalkan ada orang yang nukar perak 4 gram dengan emas 3 gram, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh dengan syarat apa? Tunai. Iya dan biadin ya. Apa dalilnya? Nabi sudah menyebutkan dalam hadis, kata Imam Asy-Syaukani, wa amma jawazut tafadul ma ikhtilafil ajnas falima thabata fi sahih min hadits Ubadah bin Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun bolehnya terjadinya kelebihan timbangan, kelebihan berat, ukuran dengan perbedaan jenis, artinya bolehnya benda ribawi yang beda jenis ditukar dengan adanya kelebihan timbangan, itu berdasarkan hadis yang sahih dari hadis Ubadah bin Samit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy'airi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah ditukar gandum merah.
Gandum putih ditukar dengan gandum putih. Kurma ditukar dengan kurma. Garam ditukar dengan garam. Yang seperti itu diperbolehkan jika sama, mithlan bimithlin. Sawaan bisawain, jumlahnya sama, takarannya sama, yadan biyadin, tunai. Jadi harus tunai, tidak ada tenggang waktu. Ini kalau satu jenis. Lalu kata Nabi, kalau macam-macam benda tadi berbeda jenis, maka silahkan kalian menjualnya bagaimanapun yang kalian suka. Idza kana yadan biyadin, jika memang tunai. Jadi Bapak kalau misalkan emas dengan perak, ini kan beda jenis kan? Maka nggak masalah kita jual misalkan emas 2 kilo dengan perak 10 kilo, silakan. Walaupun timpang, tapi dengan syarat apa kata Nabi? Tunai. Ini Pak, saya mau nukar 2 kilo emas dengan 4 kilo perak, misalkan. Sama penjualnya, oh ya dah, saya ambil ya. Udah dipegang duluan nih, saya ambil. Nah ini namanya apa? Riba nasi'ah ya. Hah? Kenapa? Iya, ambil dulu baru tukar. Jangan udah diambil barangnya baru saya ambil ya. Nah, itu kan ada tenggang waktu kan? Itu namanya riba nasi'ah. Kalau misalnya berupa pembelian, maka orang itu berbeda kasih sabu, karena dia tidak ngasih sabu, kita kasih dia berat, boleh. Sagu dengan beras sama jenis tidak? Ya. Beda jenis. Jadi itu pembelian. Iya. Bukan akan jual beli. Ini jual beli Pak, kan ditukar. Oh. Hadiah. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Kalau akadnya bukan jual beli nggak masalah, mau beda, mau tenggang waktu nggak masalah. Ini kasusnya kalau jual beli. Karena zaman dulu kan jual beli begitu kan, barter istilahnya gitu loh. Jadi kadang benda ini ditukar dengan benda ini, ya gitu. Itu nggak masalah. Kalau yang tadi kasusnya nggak masalah. Misalkan ada yang ngasih sagu, misalkan 10 kilo, tukar, wah saya pengen balas dia, udahlah beras 20 kilo. Ya silakan aja. Mau nanti tunggu dulu ya kamu di sini ya, nyari dulu dia untuk balas jasanya. Saya cari dulu di gudang. Sekitar 1 jam baru dapat nih 20 kilo. Ya boleh-boleh aja. Ini kan karena bukan jual beli kan, biasanya saling memberi hadiah, boleh Bapak ya. Yang nggak boleh itu kalau jual beli, barter, itu baru itu harus, kalau memang beda jenis harus yadan biyadin, tunai ya. Tidak boleh ada tenggang waktu ya. Misalnya kita beli emas di Padang, Ya. satu emas 1 juta, berapa juta. Kemudian karena sesuatu hal atau kita kering waktu beli itu, kita kan. Hari itu juga jamnya itu jualan kita jual di sama dia. Udah kita pegang, emasnya udah kita pegang. Udah beralih ke pemilikan artinya. Ya, bukan sudah tarik ke sini. Itu sebesar ada lagi kan. Saya jual lagi apa ini? Yang sini tadi jual lagi. Oh berarti belum dibeli sebenarnya, belum dikasihkan uangnya? Udah. Oh nggak masalah, nggak masalah. Kemudian diambil apa itu barang itu, tarik sini. Rasa-rasa bilang dikasih lagi sama dia. Boleh. 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 Ini kan 1 juta kita beli. Jadi kita jual sama dia. Nah, apalagi mau beli kan tidak kurang. Jadi berapa dibeli sama dia? Ya kalau memang tarodi ridho sama ridho ya nggak masalah. Karena itu kan udah beralih ke pemilikan kan? Atau masih gini, sebenarnya kalau memang kasusnya seperti itu kan ada khiyar, kita udah bahas khiyar majelis, selama masih di satu tempat, kalau memang dibatalkan, batalkan boleh. Hah? Saya nggak mau. Oh kalau memang dari awal misalkan penjual bilang gini, Pak, saya nggak melayani pembatalan jual beli ya, kalau udah beli udah nggak bisa dikembalikan, barang yang sudah beli tidak dikembalikan. Kalau memang sudah ada syarat seperti itu, lalu kita beli, lalu nyesal, ya sudah terima. Kalau mau jual lagi, loh harganya lebih di bawah, ya sudah resiko. Kecuali kalau pembeli di situ memberikan kebolehan khiyar. Khiyar itu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Selama masih di tempatnya, saya udah beli, ini Pak, berapa 2 juta ya. Belum pergi nih dari tokonya itu, masih di depan penjualnya.
Aduh Pak, saya nggak jadi aja deh. Maka dalam hal ini penjual harus nerima. Yaudah, uangnya dibalikan lagi. Jadi masih tahu itu Pak, belum jalan-jalan. Iya. Kasih duit, barangnya nih. Aduh, Pak, tadi saya ambil Pak, uang aku udah habis. Kasih lagi itu barang. Nggak, tapi iya, tapi penjualnya istilahnya membuka peluang untuk ini nggak Pak? Maksudnya membatalkan pembelian. Potong ongkos kata-kata. Oh, Apa itu potong? berarti kalau begitu ya dia nggak ada. Berarti dia nggak mengizinkan khiyar dalam hal itu. Keluar kita lagi kan. Tidak ada khiyar. Iya, berarti nggak ada khiyar dalam hal itu. Berarti itu di A yang seperti itu bisa dibolehkan dalam jual beli. Ya boleh aja. Kalau memang di situ penjual, makanya penjual juga harus ditulis harusnya. Barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan harusnya. Kayak di mall-mall gitu. Tapi Iya. nota biasanya ada di sana. Apa itu? Di nota itu kan Ada. biasanya ada. Ah, itu kalau udah gitu udah tandanya pembeli udah setuju. Dia nggak bisa nolak. Oh ya udah. Kalau dia mau balikan lagi ya berarti ibaratnya kayak jual baru lagi. Nanti kalau si penjual masnya, iya saya mau beli tapi dengan harga turun, jangan marah kita karena resiko gitu. Jelas apa ya? Kecuali kalau ada hak khiyar, memang penjual memberikan hak khiyar, dia masih memberikan kebebasan mau batal atau lanjut nih, selama masih di tempat. Kalau memang diberikan gitu, udah beli, lalu kita mikir, waduh uang saya pas-pasan, udah Pak balikin lagi. Maka dalam hal ini si penjual harus nerima. Jangan sampai dia nolak, karena udah ada hak. Nabi udah memberikan hak untuk membatalkan gitu. Jelas apa ya? Nah ini, cuman jadi masalah yang seperti ini praktekkan nggak di masyarakat kita? Hah? Memang diterima kan, tapi uangnya dikurangi nanti. Iya, berarti ini si penjual itu tidak mengizinkan khiyar. Khiyar itu hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi. Berarti itu namanya jual beli baru berarti. Jual beli baru. Jual beli baru. Kecuali kalau ya itu penjualnya memang memberikan kebebasan kita untuk lanjut atau batal. Dari awal misalkan mungkin tertulis kah atau mungkin udah jadi kebiasaan masyarakat, misalnya kalau selama masih di tempat boleh dibatalkan. Maka kalau dalam kasus demikian udah beli saya, sayang uang saya ya, ya udah Pak balikan lagi nggak jadi, maka penjual harus menerima. Kan kata Nabi al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli dibolehkan khiyar, meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Nah itu, selama belum berpisah satu tempat ada khiyar dalam hal itu. Tapi kalau udah berpisah ya udah selamat. Nah itu apa ya? Jadi khiyar udah kita bahas kan ya khiyar. Iya. Ya, jadi khiyar kan ada khiyar majelis, khiyar syart, khiyar aib, Bapak. Jadi khiyar majelis artinya kita diberikan pilihan melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih di satu tempat. Ini khiyar majelis. Lalu khiyar syart artinya khiyar hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat tertentu. Misalkan penjual, ya ini saya jual, tapi saya ini silahkan Anda ambil, tapi saya berikan syarat 3 hari ya. Kalau 3 hari Anda tidak komplain, berarti sudah dianggap deal. Maka kalau dalam 3 hari, sampai 3 hari dia tidak protes, tidak dibalikan, berarti udah selesai. Kalau dia mau balikan hari keempat, nggak bisa terima. Tapi kalau baru hari 1, 2 balikan, boleh diambil lagi. Jelas apa ya? Itu khiyarul syart. Lalu ketiga khiyarul aib. Khiyarul aib itu khiyar kalau hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli kalau ada aib, ada cacat pada, maka itu kembalikan. Jelas apa ya? Itu khiyar aib. Nah kalau tadi yang kasus tadi saya nggak tahu itu penjualnya mungkin kayaknya tidak mengizinkan khiyar kayaknya. Nggak tahu dari mana. Iya nggak tahu. Kadang sebagian masyarakat nggak tahu masalah kayak gitu, fikih kayak gitu. Iya. Padahal kalau kita mau berkah tuh jual beli harusnya begitu apa ya? Kadang kita itu gimana ya? Lebih mementingkan keuntungan materi daripada berkah dalam jual beli. Orang kan mikirnya saya pengen untung lah, nggak mikir berkahnya sebenarnya. Iya itulah makanya kalau kata Umar bin Khattab nggak boleh masuk pasar kecuali orang yang faqih. Kenapa? Kalau tidak faqih dikhawatirkan makan riba. Bukan tidak, soalnya kan kalau sudah beralih tangan itu kan sudah ada bekas tangan pembeli juga sudah kurang kualitasnya. Iya. Saya beli tapi harga saya kan gitu.
Ya kalau masalah itu lain lagi masalahnya. Tapi itu kan berlaku khiyar masalahnya, jual beli mau emas kah, mau apakah, tetap aja mau HP kah. Makanya ini kan dikembalikan kepada si penjual atau pembeli. Kalau si penjual dari awal memang nggak memberikan hak khiyar, ya harus menerima juga pembeli. Jangan sampai dia ini kok sombong sekali, masa saya baru beli dibalikan, masa nggak boleh. Ya gimana lagi, kita dari pertama udah lihat misalnya barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan, berarti kita kan terima kan syaratnya itu, ya sudah, nggak bisa protes. Kayak di mall-mall gitu apa kan, kita beli lalu ada yang rusak nih, nggak bisa, ya kan, kecuali di bawah suratnya itu memang ada barang yang sudah dibeli dijual lagi, tidak bisa dijual lagi kan, dikembalikan lagi, tidak bisa dikembalikan lagi ya. kan sudah kita bawa itu barang kan. Ya udah. Ini kan beli lagi masih di situ, masih itu unitnya. Iya, tapi kalau dilihat, iya betul. Tapi kalau iya, artinya kalau saya lihat di situ si penjual nggak memberikan hak khiyar, Pak. Si penjual itu nggak begitu. Kalau melihat duit ada itu. Ya sebenarnya kalau yang afdol tuh Bapak kasih hak khiyar. Karena pembeli itu kan bisa jadi dia, yaitu mungkin lagi butuh uang, balikan. Iya. Itu loh Pak. Kadang gitu Pak. Jadi kadang orang karena udah terlanjur semangat belanja, ternyata duitnya sedikit. Gitu. Nah itulah. Habis ya? Ya dah. Iya. Iya itulah. Apa yang tidak dipegang itu barang itu ada sidik jari aja ada sana gitu. Iya. Iya itu Bapak ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan barangnya satu jenis, barang satu jenis ditukar harus apa? Sama jumlahnya, sama beratnya dan apa? Tunai. Tapi kalau berbeda jenis, apa syaratnya? Apa harus sama? Ini beratnya? Tidak. Yang penting apa? Tunai. Nah, tapi kalau beda jenis dan beda ilat, maka silahkan beda beratnya dan silahkan ada tenggang waktu. Contohnya apa? Misalkan ada orang yang ingin nukar beras 10 kilo dengan emas 1 gram misalkan. Maka boleh nggak seperti ini? Boleh, ya kan? Boleh, walaupun emas beras 10 kilo ini cuma 1 gram. Beda kan beratnya kan? Terus boleh tidak misalkan berasnya dikasih dulu, emasnya nanti 1 hari berikutnya. Boleh tidak? Boleh. Karena beras dengan emas beda ilat. Jelas Bapak ya? Ya insya Allah akan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Kalau